Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib senantiasa mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kita bawa di akhirat kelak adalah bekal ketakwaan. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini detik-detik kita menjelang daripada bulan Ramadan, yang mana para ulama terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan lamanya sebelum mereka berjumpa dengan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum berjumpa dengan Ramadan, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah daripada bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang mereka lakukan dengan bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Yang mana bulan Ramadan Rasulullah SAW mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Yang mana para ulama bersepakat bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya ketika kita beramal soleh di bulan Ramadan, maka nilainya lebih tinggi ataupun Allah lipat gandakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan esok hari itu nilainya jauh lebih berpahala ataupun berlipat pahala dibandingkan amalan yang kita lakukan pada hari ini. Sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan maka nilainya jauh lebih utama, lebih berlipat pahalanya dibandingkan sedekah di luar bulan Ramadan. Sholat duhur ataupun sholat wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sholat duhur yang dilakukan di bulan Ramadan. Demikian pula dengan amalan-amalan yang lain. Maka dari itu tak heran jika para ulama terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Betapa banyak di antara tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita yang mana pada tahun yang lalu mereka masih berjumpa dengan bulan Ramadan, namun pada tahun ini mereka sudah wafat mendahului kita. Maka dari itu pergunakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah seakan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ikhwan fiddin azani Allah wa yakum. Lalu apa persiapan kita yang kita lakukan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan? Salah satu daripada amalan yang dianjurkan oleh para ulama ketika kita hendak berjumpa dengan bulan Ramadan yaitu adalah dengan cara kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita malas beribadah, yang membuat kita malas sholat taraweh, yang membuat kita malas untuk bersedekah di bulan Ramadan, yang membuat ketika kita malas untuk masjid di bulan Ramadan, tak lain dan tak bukan hal itu disebabkan karena dosa-dosa yang telah menutupi pada hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba
apabila dia berbuat dosa, maka apa? Terbetiklah satu noktah hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa nazagha wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Ketika dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya kembali menjadi bersih. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ran alladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tetapi ketika dia berbalik lagi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka noktah hitam ini semakin lama semakin menggelapkan hatinya. Itulah ron yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ron yang mana menjadikan orang-orang itu susah untuk menerima hidayah. Itulah ron, noktah hitam yang disebabkan oleh dosa kita, yang mana membuat kita berat untuk melakukan sholat taraweh. Itulah ron yang membuat hati kita susah untuk menerima hidayah dan nasihat daripada orang lain. Maka dari itu, ketika kita hendak berjumpa dengan bulan Ramadan, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya amalan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang lain ataupun zikir-zikir yang lain. Ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu hanyalah zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan istighfar, ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, maka di dalamnya selain ada zikir, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya juga ada permintaan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya istighfar itu lebih utama dibandingkan dengan amalan yang lain ataupun zikir-zikir yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa alasan kenapa istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting bagi kita semuanya. Karena yang pertama adalah apa musibah apapun yang menimpa diri kita itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Dan musibah apa saja yang menimpa dirimu tak lain dan tak bukan disebabkan karena dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Apa musibah yang menimpa pada keluarga kita itu disebabkan karena dosa kita. Musibah yang menimpa pada bisnis kita itu karena dosa kita. Musibah pada diri kita semuanya itu adalah disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada perkataan indah daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma nazala balaun illa bidzanbin wala rufi'a illa bitaubah." Bahwasanya tidaklah bala musibah itu turun tak lain disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Wala rufi'a illa bitaubah, dan bala ini, musibah ini tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk musibah yang berat adalah ketika seorang hamba sudah hilang rasa nikmatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sholat seakan-akan itu hanyalah rutinitas, hanya belaka. Dia tidak merasakan kekhusyuan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Al-Qur'an, dia tidak ada kenikmatan untuk membaca Al-Qur'an dan dia ingin segera untuk menyelesaikan bacaan tersebut. Maka itu adalah bagian dari musibah ketika kita hilang hati kita kelezatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara musibah yang ditibakan dalam hati kita disebabkan oleh dosa kita, yaitu adalah menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hendak berjumpa dengan bulan Ramadan, perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan kelak. Kemudian alasan kedua, kenapa istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita butuhkan, yaitu beliau menyebutkan bahwasanya banyak sekali amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang utama, yaitu pahalanya adalah berupa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diantaranya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini pahala daripada puasa. Dan juga man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih karena iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Dan juga pahala daripada amalan wajib, yaitu adalah amalan sholat 5 waktu. Pahalanya adalah berupa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun. Bahwasanya setiap 5 sholat waktu yang kita lakukan, dan Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, dan juga Jumat 1 ke Jumat berikutnya, maka mukaffiratun ma bainahunna, maka pahalanya adalah berupa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan agung, yaitu adalah amalan zakat, yang mana pahalanya pun juga berupa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Amalan zakat yang wajib itu adalah pahalanya adalah berupa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan haji, ibadah yang agung, yang mana kita mengorbankan fisik, jiwa dan raga kita dan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala, pahalanya adalah fi yaumin kayaumin waladathu ummuh, yaitu seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Dosanya bersih. Maka inilah pentingnya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar yang perlu kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan berikutnya adalah kenapa istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting bagi kita semuanya. Ketika itu Rasulullah SAW pernah bertemu, berpesan kepada Umar bin Khattab. Ketika itu beliau mengatakan, nanti ada seorang laki-laki yang berasal dari Qarn, yaitu dari Yaman, yang mana dia adalah orang yang mustajab doanya. Doanya mustajab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Umar, jika kamu mampu untuk berjumpa dengan dirinya, maka temuilah orang itu. Dan ketika kamu bertemu, maka mintalah doa kepada orang tersebut. Orang tersebut adalah namanya Uwais Al-Qarni, yang mana beliau adalah terkenal dengan orang yang doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi menarik adalah doa apa yang dipintakan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, yaitu adalah mohonkanlah ampun untuk dirimu wahai Umar bin Khattab. Sekali Umar bin Khattab, sahabat yang sudah dijamin masuk surga, sahabat yang terbaik setelah daripada Abu Bakar, tetap diminta ketika berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, bukan didoakan minta bisnisnya lancar, bukan diminta jabatan, bukan dia meminta terhadap hal-hal yang duniawi. Tapi apa pesan Rasulullah SAW? Yaitu adalah minta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa daripada Umar bin Khattab. Ini adalah bentuk bahwasanya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dan juga ketika di malam Lailatul Qadar, malam yang mustajab, malam yang istimewa, malam yang 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, doa yang kita panjatkan disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat pemberi maaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah dosa-dosaku. Itu adalah doa di malam istimewa, di malam mustajab, malam 1000 bulan, tapi doanya adalah Rasulullah berpesan untuk mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa bahwasanya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa bagi kita. Karena tidak ada yang menjadikan kita masalah di dunia maupun akhirat tak lain dan tak bukan disebabkan adalah dosa kita. Belum lagi urusan akhirat, orang tertunda masuk ke dalam surga, tidak bisa masuk surga tak lain dan tak bukan disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Maka inilah pentingnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kapan sebaiknya, kenapa kita harus memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah karena kita senantiasa banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyifati manusia bahwasanya innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia adalah orang yang zalim dan juga orang yang bodoh. Artinya apa? Dia banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita yang bisa terbebas daripada dosa walaupun cuma 1 hari saja? Entah itu dosa mata, dosa telinga, dosa hati, ataupun dosa lisan-lisan kita. Tidak ada orang yang bisa terlepas daripada dosa. Maka dari itu perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman agar kalian semuanya beruntung. Ayat ini adalah ayat Madaniyah yang mana turun kepada seorang sahabat, yang mana sahabat itu sudah berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dan juga mereka sudah berjihad kepada
bersama Rasulullah SAW. Namun ketika dia sudah menjadi mukmin yang sejati, tetap saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat yang mulia, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman agar kalian semua itu adalah beruntung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada para sahabat. Apalagi dengan kita, yang mana kita tidak lebih baik daripada sahabat, yang mana sahabat sudah dijamin surganya, kita belum jelas surganya atau nerakanya, maka lebih banyak harusnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua adalah kenapa kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah kita sebagai seorang hamba adalah hamba yang kurang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana lirabbihi lakanud, sungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya benar-benar ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam tafsir bahwasanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, huwallazi yadhkurul masaib wa yansan ni'am, yaitu adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia banyak mengingat musibah-musibah yang ditimpa dirinya daripada mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 1-2 musibah, kita lupakan nikmat-nikmat Allah yang lain, yang mana semua nikmat ini wajib kita syukuri. Oksigen yang kita hirup harus kita syukuri. Ketika jantung kita bisa berdetak, itu adalah perlu kita syukuri. Nikmat mata itu perlu kita syukuri. Maka dari itu perbanyaklah mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika manusia ditimpa oleh 1 ataupun 2 musibah, yang diingat bukan nikmat Allah, tapi yang diingat adalah musibah-musibah yang Allah timpakan kepada diri kita. Itulah yang dimaksud bahwasanya innal insana lirabbihi lakanud, sungguhnya manusia itu adalah ingkar terhadap Rabbnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah yang kita lakukan itu kurang maksimal, kurang seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika selesai daripada sholat, maka disunahkan kita untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa demikian? Karena ketika kita sholat, kadang baru takbir Allahu Akbar, pikiran kita langsung lari ke dagangan, pikiran kita lari ke bisnis, pikiran kita lari ke keluarga dan lain sebagainya. Itulah ibadah yang kurang sempurna. Ketika kita melakukan Allahu Akbar, mungkin bisa jadi ketika kita sholat di dalamnya ada perasaan riya, ingin dipuji oleh orang dan lain sebagainya. Maka dari itu perbanyaklah istighfar, karena ibadah yang kita lakukan kurang sempurna. Bahkan ketika seseorang selesai menyelesaikan daripada ibadah haji, tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Kemudian ketika kamu selesai daripada pergi daripada Arafah, selesai daripada haji, maka apa? Wastaghfirullah. Perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bisa jadi hajinya kurang khusyuk, bisa jadi di dalam hajinya ingin dipuji sebagai seorang haji ataupun hajah. Bisa jadi ketika dia haji, hajinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena riya semata. Maka dari itu, itulah pentingnya kita harus memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan fiddin, azanillah wa iyyakum. Perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari penyesalan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimuna musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Ketika di hari kiamat, para pendosa, orang yang banyak berbuat dosa dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terkaget ketika dia melihat kitab catatannya. Kitab macam apakah ini? Semuanya tercantum
apa yang ada di dalam kitab tersebut, dari perbuatan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan, dari yang dalam hati sampai yang dia nyatakan, semuanya tercantum dalam kitabnya, yaitu adalah kitab catatannya. Sampai akhirnya dia mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab macam apakah ini? Semuanya tercantum di dalam kitab amalan ini, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang samar-samar maupun yang nyata, semuanya tercantum di dalam situ semuanya. Itu bagi orang yang pendusta. Maka dari itu perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita ingin melihat kitab catatan amalan kita dalam kondisi bahagia, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya tuba liman wajada sahifatahu istighfaron katsira. Berbahagialah orang yang mendapati kitab catatan amalannya adalah istighfar yang sangat banyak sekali. Maka perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku Rasulullah SAW bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari sebanyak 100 kali. Maka perlu kita ketahui bahwasanya tobat itu bukan setahun sekali. Tobat bukan ketika kita mendengar momen hijrah ataupun ketika kita momen mau Ramadan, tapi tobat itu dilakukan setiap hari. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak setiap hari. Bahkan Rasulullah, orang yang sudah dijamin masuk surga, yang dosanya bersih, ketika setiap harinya beliau bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tak kurang daripada 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Yang mana kita adalah orang yang banyak dosanya, kita orang tidak semulia daripada Rasulullah SAW, kita orang yang tidak dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu luang. Dan juga istighfar ini bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi istighfar yang diiringi dengan hati, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap ampunan dan mengingat dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.